Halo rekan-rekan semua, saya dengan Ahmad Badarudin dari produk spesialis NetApp di PT Mega Buana Teknologi. Di hari ini kita di studio sudah ada Pak Bogi Haryo dari PT Wijaya Karya Persero, dan hari ini Pak Bogi akan sharing tentang bagaimana Pak Bogi menghandle tantangan-tantangan teknologi bersama NetApp dan juga Mega Buana Teknologi. Silakan Pak, mungkin bisa memperkenalkan dirinya dan mungkin dari divisi apa ya spesifiknya di Wika sendiri. Terima kasih Mas Ahmad. Perkenalkan saya Bogi Haryo selaku infrastruktur and networking dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Saya berada di divisi IT di Wika itu sendiri. Gitu ya Pak ya. Oke. Berarti memang di Wika sendiri Pak Bogi ini udah berapa lama nih Pak? Kalau boleh tahu. Saya bergabung di Wika tuh 2006 Mas Ahmad. Bergabung 2006 ya. Wah, berarti cukup lama sekali ya di Wika ya. Sudah lumayan lah. Lumayan lah ya. Lama. Jadi gimana nih Pak? Bisa mungkin kira-kira cerita sedikit nih tentang Wika sendiri, mungkin sedikit sejarahnya seperti apa, dan kira-kira kita sekarang di PT Wika ini sedang melakukan apa sih operasional atau mungkin terobosan apa sih yang sedang dilakukan di Wika sendiri? Oke, Mas Ahmad. Jadi Wika itu sendiri sebenarnya sudah ada dari tahun 70. Itu bermula dari instalasi listrik dan air biasa. Lalu berkembang menjadi konstruksi, dan di 2019 Wika meluncurkan di visi misi untuk tahun 2030 itu untuk mengembangkan investasi, engineering, procurement, dan construction untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, peran saya sendiri itu di Wika sebagai infrastruktur and networking sudah cukup lama, dari 2006 itu menjaga kontinuitas atau stabilitas dari sistem itu sendiri. Gitu. Berarti sudah lama sekali ya, kurang lebih 50 tahun mungkin ya Pak, kalau bisa kita 63 tanggal 63 ya. 63 tahun kalau kita lihat dari tahun 1970-an ya. 1970-an ya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pastinya kan di Pak Bogi dari 2006 ya Pak ya? 2006. Tapi kan mungkin seiring berjalannya waktu, berjalan bersama Wika sendiri, mungkin juga tahu dari sisi seluk-beluk sejarahnya, lalu juga melakukan apa kita bisa bilang perjalanan dari sisi mungkin operasional sampai dari sisi atau spesifik ke teknologi sendiri gitu ya Pak ya. Nah, pasti tantangan oleh perubahan iklim bisnis sendiri di Wika maupun Indonesia sendiri itu kan pasti sangat dinamis lah bisa kita bilang ya. Itu kira-kira gimana nih Pak menghadapin tantangannya sendiri, mungkin dari Bapak atau dari tim divisi Bapak gitu? Kalau untuk di dunia IT untuk di Wika ya Mas, jadi kita memang dituntut untuk menjaga continuity dari suatu sistem. Jadi sistem itu harus terus berjalan. Lalu gimana caranya itu harus tetap on, gitu kan. Lalu sebagai infrastruktur, kita juga menjaga seluruh perangkat yang ada untuk selalu on terus, sehingga kinerja Wika akan tetap berlangsung gitu. Iya benar. Untuk tantangan sendiri khususnya di pandemi ini cukup lumayan pelik ya. Iya. Kalau kita tahu kan di masa pandemi itu dari tahun 2020 itu semua budgeting atau biaya untuk IT pasti dipangkas. Dengan adanya pemangkasan, so far kita tetap struggle, tetap berjalan. Kenapa? Karena memang kita punya storage, Mas. Storage itu yang lumayan kita bisa andalkan, gitu Mas. Oke, berarti sudah pasti ya, saya kira juga hampir seluruh perusahaan saat menghadapi pandemi ini bisa dibilang preparation pun mungkin nggak ada sama sekali ya, bisa kita bilang ya. Jadi benar-benar sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba yang nggak kita sangka-sangka. Mungkin dari sisi untuk availability, bukan hanya dari availability IT, tapi juga availability dari sisi manpower-nya sendiri juga pasti challenging sekali ya Pak ya. Menurut saya sih Pak ya, kalau kita lihat dari sisi terutama storage penyimpan data, IT ini kan berarti sangat kritikal ya Pak ya. Untuk segala perusahaan lah bisa kita bilang, karena data kan bukan cuma aset sekarang kan, tapi bisa kita bilang sesuatu yang sama krusialnya dengan operasional juga, bisa kita bilang jantung dari operasional company itu sendiri ya Pak ya. Nah, so far gimana nih Pak dari sisi Wika sendiri untuk
manajemen storage-nya. Jadi kalau untuk storage, Mas, storage itu benar tadi kata Mas Ahmad, itu adalah bank datanya Iya. untuk satu perusahaan. Jadi memang gimana kita dituntut agar storage ini tetap on, tetap stabil. Jadi kita sangat terbantu. Lalu untuk sistemnya sendiri dengan teknologi yang ada sekarang semuanya sudah otomatisasi kan. Jadi kita lebih simple dalam hal memanage storage-nya, memanage kapasitinya. Kebetulan juga kemarin pas pandemi karena tadi saya udah cerita di awal dari sisi biaya kita dipangkas. Dan waktu itu tantangannya adalah storage kita sudah di 65% limitnya. Which is sebenarnya kalau di Wika itu threshold-nya itu di 75%, Mas. Threshold di 75%. Biasanya di 75% itu kita harus upgrade. Bisa dari storage-nya kita tambah, atau memang kalau memang perlu ganti controller, kita ganti controllernya. Jadi memang kemarin kita cukup agak kesulitan, tapi so far sangat dibantu dari sistem storage-nya, karena dengan kapasitas yang sudah 65%, hampir 75%, lalu dari sisi biaya kita dipangkas, otomatis kita tidak ada anggaran untuk penambahan kapasitas. Iya, betul. Dan kita dituntut gimana caranya tetap produktif pada masa pandemi. Waktu itu ada yang work from home, kalau Mas pernah dengar kan? Betul. Di mana kita juga mengembangkan sistem mobile, berarti kan, mobile apps. Mobile apps kita bangun untuk setiap aplikasi kita yang membutuhkan storage otomatis. Betul. Ya kan? Jadi kita ditantang gimana caranya dengan storage yang ada supaya threshold-nya juga masih tetap terjaga, sehingga continuity sistemnya tetap berjalan gitu, Mas. Gitu. Berarti memang dari sisi infrastruktur kan bisa kita bilang jantungnya teknologi perusahaan. Betul. Ya. Betul. Tapi so far kemarin berhasil ditangani tuh, Pak, masalah untuk threshold. yang threshold kemarin sampai kita biayanya di approve itu baru di 2022 kemarin, Mas. Baru belum lama ya. 2022 pertengahan. Jadi kita di approve untuk penambahan. Waktu itu posisinya sudah di 85%. Wow, gitu. Jadi memang tapi kita kan tidak terlalu khawatir karena masih ada threshold 15%. Sebenarnya 75% itu juga batasan IT. Kalau batasan kitanya kan masih bisa di 90, masih bisa di 85, tapi kita nentuin titik amannya lah. Secara performance, tidak begitu belum begitu signifikan mengganggu operasional. Dari tadi Bapak cukup banyak cerita tentang critical masalah threshold storage. Nah, mungkin kalau dari sisi storage sendiri, teknologi seperti apa sih Pak yang bantu Bapak selama di Wika ini deh, bisa kita bilang begitu? Oke, Mas Ahmad. Jadi di Wika itu jadi saya 2006 untuk teknologi storage yang lumayan membantu itu di sekitar 2009. 2009. Di 2009 waktu itu Wika mulai menunjukkan minat untuk mencoba teknologi storage SAN atau NAS waktu itu. Oh, oke. Ya. Waktu itu lagi masih booming-boomingnya. Masih booming-boomingnya itu. Jadi kita dituntut untuk mencari kira-kira teknologinya apa nih, atau brandnya apa kira-kira yang masuk dari sisi biaya, dari sisi teknologi segala macam. Karena kan kita tidak bisa menyingkirkan juga masalah biaya kan. Betul. Ini. Jadi kita cari teknologi-teknologi apa yang ada. Akhirnya dari 2009 itu saya ingat sekali waktu itu kita langsung pakai NetApp waktu itu. Pakai NetApp. Jadi dengan adanya data yang sudah kita amankan, itu setidaknya untuk physical servernya masih bisa kita gonta-ganti jika ada masalah, tapi datanya tetap aman. Kemarin goalsnya waktu itu hanya itu aja. Gimana caranya datanya aman, misalnya ada kerusakan di physical server, tidak ada masalah dengan data. Oke, jadi kita bikin mitigasinya itu kalau bisa terpisah ya Pak ya? Betul. Jangan sampai ada di satu sisi sedang downtime, lalu efek ke yang lain. Sampai sekarang masih menggunakan brand yang sama? Masih, dari 2009 sampai sekarang masih menggunakan brand yang sama. Masih menggunakan brand yang Jadi sama. seiring berjalannya waktu, teknologi juga berkembang kan, dari yang physical server itu berkembang menjadi teknologi virtualisasi waktu itu. Betul. Kita menggunakan virtual machine. Dengan ada virtual machine lebih dimudahkan lagi. Kita lebih bisa tidur nyenyak lah dari sisi infrastruktur gitu. Jadi dengan ada virtual machine kita mulai beralih. Total kita pindah moving dari physical ke virtual itu di 2015 waktu itu.
Oh, 2015. Jadi full 100% Wika Android Virtual Machine. Berarti Dengan bare untuk metal. storage-nya ya. Bare metal udah nggak ini. Nah, dengan sistem untuk storage-nya kita pakai NetApp. Dengan sistem storage Gitu. Lalu kita mulai bikin SLA-nya kira-kira dari capacity planning threshold-nya berapa. Makanya tadi keluar ya angka tadi 75%. Itu berdasarkan persetujuan dengan manajemen waktu itu. Oke. Berarti untuk yang setelah bisa kita bilang post pandemic, setelah pandemic ini bagaimana Pak? Setelah pandemik ini, dengan tadi saya cerita biaya sudah mulai bergeliat lagi kan, teknologi sudah mulai boleh untuk membeli atau upgrade skala. Makanya kita kemarin per 2022 tuh kita upgrade storage-nya Mas. Oh, per tahun kemarin itu Per tahun kemarin melakukan per tahun upgrade kemarin lagi. upgrade storage karena memang tadi kan threshold-nya sudah 85% kan. Betul. Jadi kita upgrade storage dan juga controllernya. Karena controller kita sudah bukan sudah lama tapi memang kita mau upgrade ke controller yang baru. Betul. Dengan adanya controller baru kan sistemnya lebih enak. Nah, di NetApp sendiri juga sebenarnya teknologi yang membantu itu dari mulai dedup kalau Mas Ahmad tahu tuh. Ya. Jadi itu membantu sekali untuk menghilangkan blok-blok data yang duplikat. Betul, deduplication. Jadi itu sangat membantu, makanya dari masa pandemi hanya naik sekitar 10%, itu karena teknologi itu Mas Ahmad. Wah, luar biasa ya. Terus ngomong-ngomong nih, kemarin di waktu upgrade storage gitu, sempat kenal MBT itu gimana? Jadi MBT itu bersama saya dikenalkan oleh bisnis partner kebetulan. Betul. Karena MBT kan termasuk distributor ya. Kalau Iya, koreksi nanti betul. kalau saya salah ya Mas Ahmad. Betul. Jadi MBT kan termasuk distributor NetApp juga. Iya. Jadi kemarin dikenalkan oleh teman-teman di bisnis partner yang udah lumayan lama bekerja sama dengan kami gitu. Jadi untuk listingnya kita coba pakai MBT saja. Gitu. Ya udah, kita coba aja sekaligus untuk melihat performance-nya kan kebetulan. Dan so far memang sampai dengan implementasinya berjalan lancar sih. Paling hanya mungkin teman-teman MBT yang mesti datangnya malam hari karena kan Mas Ahmad tahu sendiri untuk infrastruktur kita tidak bisa kerja di office hour kan. Betul. Mesti setelah ada renggang dari sisi networknya juga udah mulai turun, kita baru bisa upgrade Untuk menghindari downtime di saya sering jam ngajak kerja ya. teman-teman MBT untuk begadang biasanya di kantor. Betul. Berarti so far sejak 2022 upgrade dari sisi apa lagi nih Pak selain dari sisi IT yang kira-kira ada peningkatan yang signifikan? Kalau di sisi Wika untuk IT-nya kebetulan nanti 11 Maret kita launching, kita baru menggunakan SAP kebetulan. Oh, Gitu, dan memang ditaruhnya di public cloud. Tapi jangan salah karena backupnya kita taruh di storage kita. Oh, di gitu ya. on-premise. Jadi makanya kita tetap butuh sistem storage yang handal karena memang seluruh backupan dari nanti ERP-nya Wika itu kita lempar ke on-premise storage yang NetApp itu sendiri nanti. Jadi memang mesti kita jaga kan stabilitasnya. Berarti dari Wika sendiri sudah mulai ada journey to the cloud lah ya bisa kita bilang. Betul. Hybrid cloud sudah mulai ada plan ke sana. Kalau di BUMN sendiri kan kita ada yang namanya confidential data kan. Betul. Kadang kenapa kita baru beralih hybrid sekarang karena banyak peraturan-peraturan yang memang kita tidak bisa main langsung ke public cloud. Benar. Misalnya dari sisi lokasi data centernya mesti ada di Indonesia, itu yang wajib. Gitu. Lalu kenapa di Indonesia? Biar kita bisa integrasikan dengan sistem storage kita. Lebih ke step by step gitu ya Pak ya penerapannya ya. Nggak langsung kita secara bisa kita bilang model defensif gitu langsung angkat ke cloud kan. Ini cukup challenging juga gitu ya. Lalu untuk yang baru ini kan dibantuin sama tim MBT ya Pak ya. Dari sisi engineer juga ya. Itu gimana Pak? Dari sisi mungkin pelayanannya atau mungkin dari sisi konsultasi arsitektur sendiri dari tim MBT itu gimana Pak sejauh ini Pak? Jadi memang dengan MBT sendiri kita cukup terbantu Mas Ahmad. Jadi MBT menawarkan solusi-solusi dari sistem storage kita yang sebelumnya mungkin masih konvensional ya atau belum canggih lah. Jadi teman MBT melakukan asesmen dulu kan. Lakukan asesmen melihat kira-kira teknologi apa yang pas diterapkan di Wika. Jadi
Lalu pada saat dijalani atau diimplementasinya, penginstalasinya juga cukup terbantu kami. Makanya saya waktu dikenalkan dengan MBT, saya cuma nanya teman-teman MBT kalau implementasi apakah bisa di tengah malam, bisa, oke jalan. Gitu. Sorry, yang penting availability timnya ya. Betul. Karena memang tadi saya udah singgung untuk infrastruktur agak susah-susah gampang Iya, untuk karena implementasi. kritikal dan memang kita harus mencari waktu-waktu Jam-jam yang tertentu. mempersiapkan kalau downtime lah ya. Tapi kemarin sempat ada downtime. Nggak ada. Nggak ada. Karena Mulus memang dari kita, implementasi. Berjalan mulus karena memang itu yang saya challenge ke teman-teman MBT. Karena saya juga siap-siap dijewer kalau nanti ada downtime. Tapi kemarin lancar ya? Lancar, so far ya? lancar. Nggak ada downtime. Tidak ada Wah. downtime. Semua beres ya? Semua beres, semua tepat waktu. Justru saya dari Wika-nya yang agak telat karena banyak implementasi yang lain kan Mas. Jadi memang agak tapi dari sisi schedule masih on schedule. Cuma memang tidak bisa selesai lebih cepat. Iya. Tapi pas waktunya. Pas lah ya waktunya. Pas ya. waktunya. Nggak terlalu overwork juga Betul, ya? enggak. Mungkin kalau dari Bapak ada pesan-pesan lagi kah? Mungkin untuk teman-teman rekan-rekan seprofesi dari IT atau apa, mungkin kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tidak usah ragu untuk belajar atau adaptasi untuk perubahan dari on-premise ke cloud karena memang tuntutannya nanti ke arah sana. Teknologinya ke arah sana. Teknologinya ke arah sana. Mau nggak mau kita mau mengikuti atau kita ditinggal nanti. Pilihannya itu. Jadi untuk pesan-pesannya mungkin harus tetap adaptif terhadap teknologi. Jadi memang selalu belajar, lalu jangan segan-segan untuk membaca atau melihat perubahan-perubahan yang terjadi ke depan. Gitu. Karena memang itu yang penting ya. Upgrade terus pengetahuan kita ya, Pak. Gitu. Dan juga bijak menerapkan setiap teknologi yang berkembang dan baru ya Pak ya. Betul. Oke. Terakhir nih Pak. Ya. Untuk dari kita nih tim PT Mega Buana Teknologi, kira-kira adakah mungkin pesan-pesannya khususnya untuk tim kita atau secara keseluruhan lah untuk tim Mega Buana Teknologi atau MBT? Oke. Untuk MBT sendiri sebenarnya saya cukup appreciate karena dari sisi perusahaan ini kan masih terhitung baru. Koreksi kalau saya salah Mas. Iya Pak, Jadi masih terhitung baru tapi sudah menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan di kami gitu Mas. Jadi harapannya ya harus selalu tadi adaptif terhadap teknologi, selalu belajar. Jadi selalu memberikan pelayanan yang terbaik, itu kuncinya. Kuncinya untuk selalu bersaing di era teknologi inilah. Kalau secara brand atau secara teknologi mungkin banyak, tapi dari sisi layanan itu udah orang akan sangat jatuh cinta atau percaya jika sudah diberikan layanan yang terbaik. Oke. Tidak menghitung umur perusahaan itu sendiri, tapi begitu layanannya bagus akan berjalan dan saya doakan moga-moga MBT juga tetap stabil lah. Amin. Terima kasih banyak Pak pesan-pesannya. Oke baik rekan-rekan, sekian diskusi kita dengan Pak Bogi dari PT Wika. Dan apabila teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini ada pertanyaan terkait infrastruktur teknologi terbaru, bisa hubungi tim Mega Buana Teknologi di bawah ini ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.